Yamaka Waga Syair ke-14. Cerita terjadinya syair ini dalam kisah Nanda Thera. Suatu ketika, Sang Buddha menetap di wihara Weluwana Raja Gaha. Waktu itu ayahnya, Raja Sudodana, berulang kali mengirim utusan kepada Sang Buddha, meminta beliau mengunjungi kota Kapilawatu. Memenuhi permintaan ayahnya, Sang Buddha mengadakan perjalanan dengan diikuti oleh sejumlah besar arahat. Saat tiba di Kapilawatu, Sang Buddha bercerita tentang Wesanantara Jataka di hadapan pertemuan saudara-saudaranya. Pada hari kedua, Sang Buddha memasuki kota dengan mengucapkan syair berawal Utite Napa Majaya. Artinya seseorang harus sadar dan tidak seharusnya menjadi tidak waspada. Beliau menyebabkan ayahnya mencapai tingkat kesucian Sotapati. Ketika tiba di dalam istana, Sang Buddha mengucapkan syair lainnya berawal Dhammam Care Sucaritam. Artinya seseorang seharusnya mempraktekkan Dhamma, dan sang raja berhasil mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Setelah bersantap makanan, Sang Buddha menceritakan tentang Canda Kinari Jataka berkenaan kisah kebajikan ibunya Rahula. Pada hari ketiga di istana berlangsung upacara pernikahan Pangeran Nanda, sepupu Sang Buddha. Sang Buddha pergi ke sana untuk menerima dana makanan atau pindapata dan memberikan mangkoknya kepada Pangeran Nanda. Kemudian Sang Buddha pergi meninggalkannya tanpa meminta kembali mangkoknya. Karena itu, sang pangeran sambil memegangi mangkok berjalan mengikuti Sang Buddha. Pengantin putri Jana pada Kalyani melihat sang pangeran pergi mengikuti Sang Buddha, terus berlari dan berteriak kepada sang pangeran untuk kembali secepatnya. Ketika tiba di wihara, sang pangeran diterima dalam sangha sebagai seorang biku. Kemudian Sang Buddha berpindah ke wihara yang didirikan oleh Anathapindika di hutan Jeta dekat Sawati. Selama tinggal di sana, Nanda merasa tidak senang dan setengah kecewa serta menemukan sedikit kesenangan dalam hidup sebagai seorang biku. Ia ingin kembali pada kehidupan berumah tangga karena ia terus teringat kata-kata dari putri Jana pada Kalyani, memohonnya untuk kembali secepatnya. Hatinya menjadi goyah dan semakin goyah. Mengetahui hal tersebut, Sang Buddha dengan kemampuan batin luar biasa memperlihatkan kepada Nanda beberapa dewi yang cantik dari surga Tawatimsa, jauh lebih cantik daripada putri Jana pada Kalyani. Sang Buddha bertanya kepada Nanda, siapakah yang lebih cantik? Putri Jana pada Kalyani atau para dewi yang berdiri di hadapanmu itu? Tentu saja mereka jauh lebih cantik dibandingkan dengan Putri Jana pada Kalyani, jawab Nanda. Sang Buddha berkata lagi kepada Nanda, apabila engkau tekun dalam mempraktikkan Dhamma, aku berjanji untuk membantumu memiliki dewi-dewi itu. Mendengar pernyataan itu, Nanda tertarik dan sekali lagi berjanji akan mematuhi Sang Buddha. Biku-biku yang lain menertawakan Nanda dengan berkata bahwa ia seperti orang bayaran yang mempraktikkan Dhamma demi memperoleh wanita cantik dan sebagainya. Nanda merasa sangat tertekan dan malu. Karena itu dalam kesendirian, ia mencoba dengan keras mempraktikkan Dhamma dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Sebagai seorang arahat, batinnya bebas dari semua ikatan dan keinginan. Dan Sang Buddha juga bebas dari janjinya kepada Nanda. Semua ini telah diketahuinya sejak awal. Biku-biku yang lainnya yang semula mengetahui bahwa Nanda tidak gembira menjalani hidup sebagai biku, kembali bertanya bagaimana ia bisa mengatasinya. Nanda Thera menjawab bahwa sekarang ia tidak lagi terikat dengan kehidupan berumah tangga. Mereka berpikir Nanda tidak berkata yang sebenarnya. Karena itu, mereka mencari keterangan perihal masalah itu kepada Sang Buddha dengan menyatakan keraguan-raguan mereka.
Sang Buddha menjelaskan kepada mereka bahwa sebelumnya kenyataan alamiah Nanda sama seperti atap rumah yang bocor, tetapi sekarang rumah itu telah dibangun dengan atap rumah yang baik. Penjelasan itu diakhiri dengan syair 13 dan 14 berikut ini. Bagaikan hujan yang dapat menembus rumah beratap tiris, demikian pula nafsu akan dapat menembus pikiran yang tidak dikembangkan dengan baik. Bagaikan hujan yang tidak dapat menembus rumah beratap baik, demikian pula nafsu tidak dapat menembus pikiran yang telah dikembangkan dengan baik.